dengarkan saya. Sebuah pohon yang sudah jelek, sampai kapanpun buahnya akan tetap jelek. Tapi dia cuma punya satu kali kesempatan. Kalau dia dipotong dan dicangkokkan, maka mendadak pisang yang sangat jelek dicangkokkan di pohon pisang yang sangat baik. Tiba-tiba dia berubah. Seluruh selnya berubah. Tiba-tiba mereka bisa menjadi sangat besar, sangat banyak berbuah. Dan rasanya, kualitasnya semua berubah. Hanya karena apa? Dicangkokkan. Tahukah saudara, kalau saudara ditanam dari biji, saudara kalau ngomong alpukat aja, saudara butuh 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun baru berbuah. Tapi kalau saudara dicangkokkan, saudara tahu, saudara butuh cuma tinggal 8 bulan dan saudara saudara berbuah. Itulah sumpah. Saya cuma mau bawa satu sumpah. Tidak kebetulan saudara ada di Mahanaim. Sumpah tidak pernah bisa dibuat karena diri kita. Kalau saudara berpikir bahwa kita bisa dapat sumpah, mimpi. Dan kalau saudara berpikir saudara dan saya dapat perkenanan Tuhan karena perjuangan kita, karena kita hidup benar, karena kita setia, mimpi. Kita tidak bisa bayar kok. Seperti orang-orang yang taruh kepalanya buat Tuhan. Kita tidak bisa bayar setiap hari 10 jam doa. Kita tidak pernah bisa bayar seperti Abraham taruh anaknya. Kita taruh HP aja. Coba saya tantang di sini. Serahkan semua HP-nya. Saudara bisa? Saya yakin 80% dari kita nyerahin HP aja kagak bisa. Tapi kenapa hari ini kita teriak sumpah? Sumpah diberikan karena ada sesuatu, sekelompok orang yang sudah bayar. Dan saudara dari mana ini? Saudara, ribuan orang bayar tempat ini. Saudara nanti kenal Pak Luki. Ketika gajinya saudara, hari itu 40 juta. Dia lepaskan buat jadi pemimpin sekolah di tempat ini. Dengan gaji berapa? 250 ribu. Hari itu tadi yang pertama kali bicara Daniel. Sedang sekolah di sekolah terbaik. Dan harus keluar. Nganggur. Karena kelasnya aja belum ada. Saudara, bahkan tuh dia beli roti. Mamanya bilang enggak ada uang. Karena harus ada di tempat ini. Saudara kan kenal yang namanya Coach Irin. Karena dia pindah di tempat ini. Saudara, rumahnya terbakar habis. Dan anaknya ikut mati. Di tengah anaknya meninggal, dia nyanyi kesaksian, nyembah, nari. Saudara, di sini ada mereka yang membayar dengan nyawa anak-anak mereka. Termasuk hari itu saudara saya ngandung dan saya melayani di Bantar Gebang. Dan anak saya terkena virus yang cuma ada di tempat sampah. Dan anak saya meninggal cacat karena terkena virus itu. Tapi bukan cuma saya. Ada Ibu Evi yang tinggal di sana. Dan anaknya cacat sampai hari ini.
ada Ibu Irene yang gara-gara belain sekolah ini tetap ada. 1 tahun setiap hari diinterogasi, dipaksa, disiksa. Saudara, maaf, di pengadilan, di polisi, dalam keadaan disesar, ditarik masuk kembali. Setiap hari, sehingga tensinya, tekanan darahnya mencapai berapa? 250. Yang orang normal cuma 120. Dan anaknya lahir cacat sampai hari ini. Belum lagi terhitung mereka yang jadi martir, yang menghadapi pisau di sini. Saudara, tempat ini membuat Tuhan jatuh cinta. Dan dia menurunkan sumpah yang berkata, sumpah Mahanaim, sumpah para bintang. Saudara, kata Mahanaim itu nama dari Tuhan sendiri, yang artinya kemah pahlawan, kemah para bintang. Saya mau berkata, kalau hari ini saudara berkata, teriak, Tuhan, cangkokkan aku di tempat ini, supaya aku yang pemarah tiba-tiba karena sumpah dicangkok, tiba-tiba ada yang ilahi menyerbu saudara. Dan saudara tidak lagi menjadi pemarah. Saudara tiba-tiba ngerti, tiba-tiba bijaksana. Sampai ada ayatnya, mereka yang paling bebal menerima roh pengertian. Saudara, engkau yang penakut, seperti Petrus, coba ditanya sama perempuan. Dia gak ditanya sama polisi. Dia cuma ditanya sama perempuan, bukannya logatmu sama? Dan dia menyangkal Yesus. Tapi ketika dia dicangkok, ketika hari itu, saudara, Yesus bilang, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan hari itu Petrus bilang, kau tahu. Dia tidak berani lagi berkata, aku mengasihi engkau. Yesus tanya Petrus, apa kamu agape? Petrus jawab, enggak Tuhan. Paling-paling gua cuma filia. Filia itu kasih kakak adik yang ya kadang-kadang berantem. Kadang-kadang rebutan, bersaing. Bahkan pernah kejadian banyak adik kakak bunuh-bunuhan. Dan Petrus tahu dia tidak punya kualitas agape. Dia cuma berkata, aku ini cuma filia. Bahkan mungkin di bawah itu eros. Yang aku sayang cuma karena punya, pengen, ada maunya. Tapi begitu dia berkata, tapi aku pilih engkau. Engkau tahu. Petrus berakhir disalib dengan kepala terbalik. Hari ini sekali lagi seperti yang tadi Kak Leo bilang. Saudara, hari itu saya ketemu Kak Leo, rambut panjang. Saudara, beratnya 40 kilo, hari ini menurut saya 2 kali lipatnya. Jadi saudara bisa bayangkan kurusnya kayak apa dulu. Saudara masih ngerokok, main perempuan. Setiap kali saya dengar saudara, dia jatuh bangun. Hari itu cuma ada satu. Tuhan bilang, angkat jadi anakmu. Angkat jadi anakmu.
Saya diam, saya tunggu sampai itu dari hatinya. Sekali waktu, tidak tahu tahun kesekian, hari itu dia datang dan berkata, bolehkah aku panggil mami dan taruh namamu di belakang nama aku. Dan hari itu dia bilang, aku Leo David Paisa Purnomo. Dan sejak itu saya melihat perubahan demi perubahan. Orang yang miskin itu hari ini sudah keliling dunia. Anak yang hari itu bodoh bebal, hari ini jadi gembala sidang, pegang 4 provinsi. Saudara, orang yang sama yang jatuh bangun dan menjijikkan itu, hari ini menggembalakan dan bicara tentang kekudusan dan keilahian. Kita tidak akan panjang, karena besok acara sama lagi Kaleo, jam 4 pagi. Bagaimana ketemu Tuhan, membangun manusia di dalam, sampai saudara benar-benar masuk dan mendapat sumpah. Gak apa-apa, karena besok diterusin lagi di tempat yang sama jam 4 pagi. Karena itu kita harus berhenti sekarang. Tapi malam ini saya mau saudara ambil sebuah keputusan. Seserius apa saudara mau dicangkokkan, itu sumpah. Kalau saya tidak dipegang sumpah, saya sudah berkali-kali mati. Saudara, saya tahu walaupun keluarga saya banyak oke-nya, tapi keluarga saya pecina. Saudara di atas saudara ya. Opa saya, di atas opa saya istrinya 3. Opa saya dari sejak saya umur 4-5 tahun saya sudah lihat opa saya sama perempuan lain. Saya lihat ayah saya mencium pembantu saya umur 3 tahun. Walaupun saya masih kecil, saya mudeng. Harusnya ayah saya mencium mama saya, bukan mencium pembantu. Tapi saya bersyukur, saya ngerti soal sumpah. Di usia 8 tahun, Tuhan bilang begini, maukah engkau berkata ya untuk semua yang aku minta? Hari itu saya nangis. Saya bilang, mana bisa? Tuhan bilang, aku tidak tanya engkau bisa atau tidak. Aku cuma tanya mau atau tidak. Kalau engkau mau hari ini buat deal dengan aku, selebihnya urusanku. Tapi sejak hari ini, beranikah engkau berkata, apapun yang kau mau Tuhan, biar itu jadi. Biar itu jadi. Aku tidak punya hak lagi. Sumpah itu mengambil utuh hidup saya. Dan hari ini saya mau berkata, kalau tidak ada sumpah, saya sudah jadi orang paling kejam. Walaupun saya tahu, saya ini orang elit. Dosa saya tenang. Dosa saya bukan dosa kotor. Dosa saya dosa elit. Dosa elit itu sombong, iri, cinta duit, saudara merendahkan orang lain, munafik, ahli Taurat, itu semua dosa elit. Tapi dosa elit dan dosa kotor sama aja, ujungnya neraka. Tapi saya mau bilang, sumpah itu membuat hari ini, saya tahu saya ini ular. Saudara, kalau yang lain, saudara itu kelihatan. Alkitab berkata ular adalah binatang yang paling cerdik.
Dulu ular itu binatang yang paling indah. Saudara, saya bilang, Tuhan ini ular. Bahkan Tuhan bilang, saya ini ular. Tapi ketika ular itu mati, ditancap. Hari itu Tuhan bilang, siapa yang lihat ular itu, maka dia mendapat kesembuhan. Sejelek apapun saudara, dia sanggup saudara. Dia sanggup. Saya selalu berkata, Tuhan, sumpah-Mu membuat pelacur menjadi panglima. Saya pelacur bukan soal main dengan siapa saja, tapi saya suka mempermainkan orang. Saudara, saya dari umur 3 tahun, saya sudah jatuh cinta sama pria-pria yang di atas umur saya. Saya umur 3 tahun saya sudah jatuh cinta sama guru sekolah minggu saya yang usianya 21 tahun. Saudara, dan umur 3 tahun setiap hari saya ganti baju cantik. Saudara, main di depan rumahnya. Saudara, gila anak umur 3 tahun. Saudara, dan saya buat guru itu harus jatuh cinta sama saya. Dan setelah dia suka banget jatuh cinta, pelukin, gendongin saya laporkan, bilang apa? Itu guru pegang-pegang saya. Saudara, gila enggak? Anak umur 3 tahun. Dan itu saya buat berkali-kali. Saudara, saya jatuh cinta sama kepala OSIS. Saudara, saya suka sama orang-orang kaya. Tapi begitu mereka pegang tangan saya gampar. Saya permalukan di depan umum. Saya permalukan banyak orang di depan umum. Buat ini loh, puas. Saya dulu bilang laki-laki itu goblok, bego. Laki-laki itu cuma ya, orang yang paling gampang saya permainkan. Dan hari itu Tuhan bilang, pelacur cari uang nak. Kamu cari mangsa. The true pelacur itu kamu. The true pelacur yang kayak iblis. Yang kerjanya cuma membunuh. Itu kamu. Saudara, tanpa sumpah, saya akan jadi pelacur elit. Tapi hari ini Tuhan angkat saya jadi panglima. Jadi orang yang mengerjakan lawatan cuma karena sumpah. Dan hari ini kalau saudara mau, kita cuma mau, saya mau tutup saudara dengan satu lagu. Teriak sekali Yesus, tetap Yesus. Saya mau saudara nyanyi lagu itu dengan mengambil keputusan. Dan saudara bilang, sekali Yesus. Saya tidak tahu saudara pulang menghadapi apa. Saya tidak tahu Tuhan biarkan kau mengalami apa. Tapi bisakah malam ini saya mau yang nyanyi cuma mereka yang ambil keputusan. Dan saudara bilang, malam ini aku bilang sekali Yesus, aku akan tetap Yesus. Aku serahkan hidupku. Aku tahu aku butuh dicangkokkan. Aku butuh punya hidup baru, karakter baru. Biar sumpahmu itu membuat aku jadi beda. Teriak seberapa engkau bisa teriak. Sekarang ku ada.